Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 metodologi penelitian komunikasi. Perkenalkan, nama saya Fazza Fauzan Farzandi sebagai host. Di video ini, kelompok kami ingin menjelaskan tentang pengertian dari paradigma. Paradigma adalah cara pandang kita dalam menafsirkan peristiwa atau perilaku orang lain. Buku ini menggunakan istilah paradigma sama dengan istilah pendekatan. Dari Wimmer dan Dominic, mereka mengartikan paradigma sebagai seperangkat teori, prosedur, asumsi tentang bagaimana periset melihat dunia. Paradigma ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada paradigma positivistik, yang kedua ada paradigma post-positivistik, yang ketiga ada paradigma konstruktivistik, dan yang terakhir ada paradigma kritis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya tentang paradigma positivistik. Kepada Syafira dan Adam, waktu dan tempat kami persilahkan. Realitas diasumsikan sebagai realitas yang real, universal, sederhana, mekanistik, dan diatur oleh hukum alam yang tidak dapat digantikan. Realitas tersebut dapat dipahami sehingga disebut sebagai naive realism. Paradigma ini berfokus kepada findings true atau menemukan suatu kebenaran. Selanjutnya, positivistik menurut epistemologi adalah dualis atau objektivis, yaitu periset dapat menjaga jarak dengan yang diriset, sehingga keduanya tidak akan saling mempengaruhi. Diasumsikan bahwa periset dapat meriset objek apa adanya atau pasti, how things really are and how things really work. Secara epistemologi, positivistik dapat generalisasikan secara luas. Selanjutnya, secara aksiologi, positivistik bertujuan untuk eksplanasi, prediksi, dan kontrrealitas. Dari situ, hasil riset akan digunakan untuk mengubah dan memperbaiki kondisi sosial. Nilai-nilai dan pengaruh riset harus terpisahkan. Artinya, subjektivitas periset tidak boleh masuk ke dalam riset. Secara aksiologi, periset akan berperan sebagai disinterested scientist yang kepentingannya hanya satu, yaitu menemukan hukum alam dan menemukan hukum universal dan memberikan gambaran objektif tentang dunia. Dan yang terakhir, positivistik menurut metodologi riset melakukan eksperimen atau manipulatif untuk memverifikasi pengujian dari hipotesis. Riset akan dilakukan secara kuantitatif. Selain itu, positivistik juga memiliki validitas, reliabilitas, dan objektivitas internal dan eksternal. Oke, sekarang kalau contoh implementasinya itu kita ambil aja kasus contohnya pengaruh penggunaan media sosial terhadap interaksi secara langsung pada remaja. Nah, di situ nanti paradigma ini tuh digunakan untuk menguji hubungan antara tingkat penggunaan media sosial sama tingkat interaksi sosial yang terjadi secara langsung itu. Nah, data yang dihasilkan itu kan nanti berupa angka-angka. Nah, nanti akan dilakukan analisis statistik menggunakan paradigma ini. Nah, kemudian kekurangan dari paradigma ini itu adalah paradigma ini kan tadi udah disebutkan bahwa dia ini objektif dan juga kuantitatif ya. Jadi kalau untuk menganalisis kayak komunikasi atau interaksi sosial, kekurangannya itu dimensi subjektif kayak nilai, kepercayaan, pandangan itu akhirnya terabaikan jika menggunakan paradigma ini. Sudah, sekian. Terima kasih kepada Syafira dan Adam telah menjelaskan tentang paradigma positivistik. Selanjutnya akan dijelaskan tentang paradigma post-positivistik oleh teman saya yang bernama Samira dan Ica. Waktu dan tempat saya persilahkan. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan apa itu paradigma post-positivistik. Paradigma post-positivistik merupakan paradigma yang lahir akibat adanya kritikan terhadap paradigma positivistik. Menurut para pengkritik paradigma positivistik, realitas itu seharusnya bersifat intersubjektivitas dan juga multirealitas. Riset dan sesuatu hal yang diriset itu masih saling terkait sehingga konstruksi periset masuk dalam merekonstruksi realitas. Nah, akibat adanya kritik ini, sebagian kaum positivistik mengakomodasi beberapa pandangan dari kualitatif tetapi masih mempertahankan asumsi dasar dari positivistik. Nah, maka dari itu lahirlah
satu paradigma baru, yaitu paradigma post-positivistik yang memegang 3 prinsip. Yang pertama, adanya muatan nilai yang dimiliki periset dalam riset. Yang kedua, kerangka teori atau hipotesis yang digunakan periset dalam riset itu memengaruhi muatan teori atas fakta. Dan yang ketiga, sifat dasar dari realitas itu adalah konstruktivis. Paradigma post-positivistik juga memandang tidak ada realitas yang sifatnya benar-benar objektif karena masih ada ketergantungan antara realitas yang diriset dan juga periset itu sendiri. Metode risetnya sendiri itu menggunakan kuantitatif, tetapi masih memungkinkan penggalian data secara kualitatif. Nah, penggalian data ini dimungkinkan dan dimaksudkan untuk membuktikan kesalahan hipotesis, yaitu falsification hipotesis, dan juga melalui trial dan error. Paradigma post-positivistik memandang bahwa realitas tidak sepenuhnya objektif, dikarenakan masih ada pengaruh atau pengaruh dari individu dengan objek yang dikaji. Realitas tidak sepenuhnya objektif karena individu dapat memaknai pemaknaan yang berbeda pada setiap objek yang dikaji. Contohnya adalah ketika saat kita melihat seseorang sedang menangis, kita mungkin dapat mengkaji bahwa orang tersebut sedang menangis karena mereka sedih. Namun pada kenyataannya orang tersebut sedang menangis karena mereka bahagia. Terima kasih kepada Samira dan Ica telah menjelaskan tentang paradigma post-positivistik. Selanjutnya akan dijelaskan tentang paradigma konstruktivistik oleh teman saya yang bernama Sekar dan Anjani. Waktu dan tempat saya persilakan. Halo, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang paradigma konstruktivis. Jadi paradigma konstruktivis ini memandang bahwa realitas tercipta oleh individu dan ada di dalam pemikiran individu tersebut. Realitas juga tercipta secara beragam, dipengaruhi oleh pengalaman, konteks, dan juga waktu. Dalam metodologi konstruktivis ini, tindakan periset dalam saat pengumpulan data juga lebih fokus kepada pemaknaan realitas. Dalam paradigma ini, suatu pemahaman terhadap suatu realitas atau riset merupakan hasil dari interaksi antara periset maupun dengan yang diriset. Riset yang dilakukan pun juga secara mendalam seperti menggali dari motif-motif yang melatar belakangi objek yang diriset. Tidak hanya jawaban-jawaban yang di permukaan, seperti mencari tahu apa yang melatar belakangi jawaban dari objek yang diriset tersebut. Terima kasih kepada Sekar dan Anjani telah menjelaskan tentang paradigma konstruktivistik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Lukman dan Algerian tentang paradigma kritis. Waktu dan tempat saya persilakan. Jadi kali ini saya akan menjelaskan apa itu paradigma kritis. Nah, dari sumber yang saya gunakan yaitu Jurnal Tablik volume 19 nomor 2 Desember 2018 di halaman 162 sampai 178. Paradigma kritis adalah paradigma ilmu pengetahuan yang meletakkan epistemologi kritik Marxisme dalam seluruh metodologi penelitiannya. Nah, jadi paradigma kritis ini diinspirasikan dari teori kritis dan terkait dengan warisan Marxisme dalam seluruh filosofi pengetahuannya. Menurut Little John dan Voss, karakteristik paradigma kritis ini ada 3. Yang pertama itu tradisi kritis berusaha memahami sistem baku yang diterima oleh masyarakat begitu saja, atau dengan kata lain taken for granted, termasuk struktur kekuasaan dan kepercayaan atau ideologi yang dominan dalam masyarakat itu sendiri. Lalu yang kedua, tradisi kritis tertarik untuk menunjukkan adanya suatu bentuk penindasan sosial dan memberikan alternatif suatu pengaturan kekuasaan. Lalu yang ketiga, tradisi kritis ini berusaha memadukan antara teori dan tindakan. Jadi teori yang bersifat normatif dapat diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat untuk mendorong terjadinya perubahan yang lebih baik lagi. Nah, jadi penelitian dengan paradigma kritis ini mengungkapkan dan menganalisis realitas sosial dengan mempersoalkan ketimpangan relasi sosial yang ada. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan penerapan paradigma kritis dalam penelitian komunikasi. Dalam penelitian komunikasi yang menggunakan paradigma kritis, biasanya penggunaan datanya lebih condong ke arah data kualitatif. Lalu dalam penelitian paradigma ini juga biasanya menggunakan 3 metode riset. Yang pertama adalah analisis wacana kritis, yang dimana merupakan pendekatan penelitian yang mengungkapkan bahwa bahasa dapat mempertahankan dan memunculkan sebuah ketidaksetaraan, kekuasaan dan ideologi melalui teks ataupun komunikasi. Lalu yang kedua adalah framing.
framing merupakan cara penyajian informasi untuk mempengaruhi pola pikir seseorang terhadap suatu isu. Hal ini digunakan untuk memanipulasi sudut pandang masyarakat untuk keperluan seseorang. Yang terakhir adalah etnografi kritis. Merupakan sebuah pendekatan penelitian yang menggabungkan studi budaya dan masyarakat dengan analisis kritis dengan tujuan untuk menggali makna terpendam dan nilai-nilai dan juga konstruksi identitas. Terima kasih kepada Lukman dan Algerian telah menjelaskan paradigma kritis. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami tentang pengertian dari paradigma. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.